Salam perhubungan luar biasa. Halo teman-teman pejuang sekolah kedinasan, bertemu lagi bersama saya Putra di channel Putra Perhubungan. Mungkin ada dari beberapa teman-teman yang baru meramaikan channel ini. Perkenalkan, nama saya Imadi Putra. Saya merupakan alumni dari Sekolah Kedinasan Kementerian Perhubungan, yaitu Sekolah Tinggi Transportasi Darat tahun 2012, mengambil program studi pendidikan Diploma 3 Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan, yang saat ini saya sudah bekerja di Dinas Perhubungan Kabupaten Cilacap dengan jabatan Pengelola Pelabuhan Sungai, Danau, dan Penyeberangan. Seperti yang kita ketahui teman-teman, sekolah kedinasan di bawah Kementerian Perhubungan itu menganut sistem boarding school atau asrama. Nah, jadi ada beberapa pertanyaan yang menanyakan apa saja sih kegiatan seorang taruna di asrama pada saat melakukan proses pendidikan. Kebetulan video ini di-request dari salah satu anggota grup saya yang menginginkan atau membahas mengenai kegiatan-kegiatan yang dilakukan selama proses pendidikan. Nah, bagi teman-teman yang belum bergabung di grup Telegram atau grup Facebook, silakan mengklik di kolom deskripsi. Silakan bergabung dan berdiskusi dengan sesama teman-teman pejuang sekolah kedinasan, dan bila ada pertanyaan akan saya bantu untuk menjawab sesuai dengan pengalaman yang saya alami. Oke, tanpa buang-buang waktu, kita langsung saja menuju ke pokok pembahasannya. Baik teman-teman, langsung saja kita membahas mengenai jadwal kegiatan di sekolah kedinasan Kementerian Perhubungan. Yang pertama yaitu sholat subuh. Jadi sholat subuh dilaksanakan pukul 4.30. Minimal teman-teman harus sudah bangun pukul 4 pagi. Jadi sudah memakai pakaian seragam olahraga, langsung menuju masjid atau musola untuk melakukan sholat subuh. Setelah melakukan sholat subuh, teman-teman langsung berkumpul di lapangan apel untuk melaksanakan kegiatan apel pagi. Kegiatan apel pagi ini bertujuan bagi pelatih untuk mengecek siswa atau taruna apakah ada yang sakit, kenapa terlambat, dan lain sebagainya, yang nanti dilaporkan oleh masing-masing ketua kelas dari setiap peleton. Setelah melaksanakan apel yang kurang lebih dilaksanakan 15 menit, dilanjutkan dengan melakukan senam pagi. Senam pagi ini adalah suatu kegiatan melakukan senam militer yang nantinya instruktur dari senam militer ini ditunjuk oleh pelatih atau ketua kelas yang sedang bertugas. Setelah senam militer akan dilaksanakan kegiatan lari, push up, sit up, pull up, dan kegiatan lainnya yang menunjang proses kegiatan olahraga untuk membentuk fisik kalian. Nah teman-teman, kegiatan ini dilakukan dari pukul 5 sampai pukul 6 pagi. Setelah itu kembali ke asrama melakukan piket kebersihan. Piket kebersihan ini sudah terjadwal dan sudah terbagi teman-teman. Jadi ada yang piket serambi, serambi luar, serambi dalam, piket kelas, piket jemuran. Jadi semuanya sudah terbagi dan dilaksanakan dengan sungguh-sungguh, karena nanti senior kalian yang jabatannya sebagai poltar atau polisi taruna akan mengecek dari kebersihan masing-masing item tersebut, baik dari segi serambi, kamar mandi, dan lain sebagainya. Jadi harus dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Setelah itu kalian langsung persiapan mandi, memakai seragam, dan langsung baris menuju ke selasar makan. Baris di selasar makan ini juga nanti akan dicek kembali oleh senior kalian yang bertugas sebagai polisi taruna atau poltar, mengecek kebersihan, kerapian kalian, penampilan kalian, apakah atribut-atribut kalian sudah mengkilap, sepatu kalian sudah disemir, penampilan kalian dari segi kumis, rambut, kuku, semuanya dicek oleh senior kalian yang bertugas sebagai poltar atau polisi taruna. Kemudian bel untuk makan pagi dimulai, maka kalian langsung dipersilakan untuk masuk ke tempat makan. Nah, di tempat makan ini semua hidangan sudah tersedia di meja makan yang nantinya dicek oleh petugas jaga harian atau bisa dibilang wakil dari ketua kelas tiap-tiap peleton atau tiap-tiap kompi.
Setelah itu, ketua kelas paling junior akan melapor kepada komandan batalion untuk memulai kegiatan makan pagi. Lalu komandan batalion mempersilahkan untuk melakukan makan pagi, kalian makan pagi, kemudian ditutup kembali dengan laporan ke komandan batalion. Setelah melakukan kegiatan makan pagi, kalian langsung menuju ke lapangan apel, di mana di kegiatan kelima melangsungkan kegiatan apel pagi dan PBB pada pukul 7 pagi sampai dengan 7.30. Kegiatan apel pagi ini juga bertujuan untuk mengecek anggota atau personil dari setiap peleton, setiap kompi, apakah lengkap, ada yang sakit, atau ada yang tanpa keterangan, yang nanti dilaporkan oleh ketua kelas dari tiap-tiap peleton kepada pelatih. Setelah kegiatan apel dilanjutkan dengan kegiatan PBB atau pelatihan baris berbaris untuk melatih kekompakan kalian. Biasanya juga ada pertanyaan atau nanti disuruh tampil ke depan untuk mengucapkan 5 citra manusia perhubungan atau janji taruna yang nantinya apabila kalian tidak hafal akan mendapatkan sanksi dari pelatih kalian. Baik itu sanksi fisik seperti push up, sit up, lari, atau pembinaan mental seperti disuruh bersih-bersih halaman ya teman-teman ya, atau hukuman yang lain-lainnya. Kemudian setelah melakukan apel pagi, teman-teman akan langsung menuju ke kelas masing-masing. Di sana kalian akan melakukan proses belajar mengajar yang nanti diajarkan oleh dosen sesuai dengan bidangnya masing-masing, yang dimana proses belajar mengajar ini dari pukul 7.30 sampai dengan pukul 12.00. Nah, untuk kegiatan snack ini dilakukan pada pukul 10 pagi sampai dengan 10.15. Kemudian setelah menikmati snack yang telah dihidangkan, kembali ke kelas untuk melakukan proses belajar. Setelah itu pukul 12 para taruna akan melakukan sholat zuhur, dan untuk taruna yang non-muslim beribadah di tempat yang telah disediakan oleh diklat. Setelah melakukan sholat zuhur, kembali lagi menuju ke lapangan apel untuk melakukan apel siang pada pukul 12.50 sampai dengan 13.00. Di sana kembali ketua kelas melaporkan kelengkapan dari personil kepada pelatih dan mengecek kerapian, kebersihan dari seragam, atribut, dan lain-lain. Setelah melakukan proses apel siang, langsung menuju ke selasar makan untuk baris kembali sebelum melakukan kegiatan makan siang. Nah, pukul 13.00 bel berbunyi, para taruna kembali masuk ke ruang makan yang nantinya ketua kelas paling junior akan lapor kepada komandan batalion untuk memulai kegiatan makan siang. Setelah makan siang selesai, kemudian ditutup oleh komandan batalion kembali, dilanjutkan dengan belajar di kelas masing-masing sampai pukul 15.30. Nah, 15.30 itu kalian langsung melakukan sholat asar di masjid di tempat diklat. Kemudian setelah melakukan sholat asar, kalian langsung kumpul kembali di lapangan apel untuk melakukan apel senam sore. Di apel senam sore ini kalian sudah berganti pakaian dari seragam taruna, kembali menggunakan pakaian olahraga. Di sana ketua kelas akan melaporkan kembali kekuatan dari personil kepada pelatih, dan setelah apel dilanjutkan dengan kegiatan olahraga, baik ada yang mengambil olahraga lari, renang, sepak bola, dan lain sebagainya. Jadi bebas mau olahraga apa saja sampai pukul 17.30. Nah, setelah pukul 17.30 taruna akan kembali menuju ke asrama masing-masing untuk persiapan mengikuti sholat maghrib menggunakan pakaian dinas harian. Setelah melakukan sholat maghrib, kemudian dilanjutkan kembali menuju ke selasar makan untuk persiapan mengikuti makan malam yang dilakukan pada pukul 19. Setelah melakukan proses makan, kembali memohon izin kepada komandan batalion, melakukan proses makan malam,
ditutup kembali oleh komandan batalion, kemudian dilanjutkan menuju ke masjid untuk melakukan sholat isya pada pukul 19.30 sampai dengan 19.50. Setelah melakukan sholat isya, teman-teman akan kembali ke kelas masing-masing untuk melakukan belajar malam atau belajar mandiri. Biasanya teman-teman akan membahas pelajaran yang tadi pagi sudah didapat atau bisa sharing-sharing dengan senior kalian terkait pelajaran yang sudah didapat. Nah, di sini menjadi ajang meningkatkan keakraban bagi senior dan junior untuk sama-sama dalam sharing ilmu yang telah didapat. Kemudian setelah melakukan belajar malam atau kegiatan belajar mandiri, teman-teman pada pukul 21 akan kembali kumpul di lapangan apel untuk melaksanakan apel malam. Apel malam ini dipimpin kembali oleh pelatih kalian, dan ketua kelas kalian tetap melaporkan jumlah personil dari masing-masing peleton, apakah anggotanya lengkap, ada yang tidak hadir. Nah, jadi setiap urutan-urutan kegiatan itu teman-teman harus ikuti, jangan sampai tidak mengikuti apalagi terlambat, karena apabila terlambat ataupun tidak mengikuti kalian akan mendapatkan sanksi, baik itu sanksi fisik, sanksi sosial yaitu seperti bersih-bersih, atau nanti yang paling fatal sanksi kalian itu akan dicatat di buku saku kalian, yang nantinya buku saku itu akan menjadi dasar bagi nilai kalian. Bila pelanggarannya banyak maka akan berpengaruh menurunkan nilai akademik kalian. Kemudian setelah melakukan apel malam, di sana juga pelatih akan menyuruh atau menginstruksikan kepada taruna untuk melakukan menyanyi. Nah, menyanyi himne perhubungan, mars perhubungan, yel-yel. Nah, semua itu dinyanyikan kembali, dan apabila ada yang belum hafal atau nadanya salah, maka akan dihukum satu peleton tersebut. Tergantung dari kebijakan pelatihnya, bisa dihukum bagi teman yang tidak bisa menyanyikan atau bisa dihukum satu peleton dari angkatan tersebut. Nah, jadi sinilah jiwa Korsa yang harus dipupuk. Jadi satu salah semua salah, teman-teman. Kemudian setelah melakukan kegiatan apel malam, dilanjutkan menuju ke asrama masing-masing, bisa melakukan kegiatan mencuci baju, pakaian, persiapan untuk kegiatan besok, dan kegiatan belajar mengajar, dan ada yang juga diperbolehkan untuk jajan di kantin. Nah, jadi jam jajan di kantin itu hanya pukul 21 sampai 22. Jadi hanya 1 jam saja kalian memiliki kesempatan untuk jajan. Jadi apabila dari pagi sampai dengan malam itu kalian belum diperbolehkan untuk masuk kantin. Selain dapat membuat tubuh kalian menjadi gemuk, pembatasan ini juga untuk menjaga agar berat badan kalian stabil. Jadi memang dalam 3 bulan ini pasti berat dalam menjalani kegiatan ini ya teman-teman, tapi seiring berjalannya waktu teman-teman pasti akan terbiasa dan enjoy. Kemudian setelah kegiatan bebas yaitu di kantin ataupun di asrama, kemudian pukul 22 akan dibunyikan bel tidur. Tidak ada lagi aktivitas, semuanya tidur. Para pelatih akan mengecek di setiap serambi kamar siapa saja yang sudah tidur atau yang belum tidur. Jangan sampai kalian masih keluyuran di luar atau di luar serambi kalian, atau ke serambi junior, ke serambi senior, itu tidak diperbolehkan. Dan apabila ketahuan, kalian akan mendapatkan sanksi dari pelatih kalian, karena pelatih akan melakukan piket sampai dengan besok pagi. Jadi ada jadwal piketnya bagi pelatih. Jadi yang piket siang siapa, piket pagi siapa, piket malam untuk menjaga taruna juga siapa. Nah, jadi begitulah teman-teman beberapa jadwal yang kegiatan taruna yang pernah saya alami. Kegiatannya memang berat, tidak seperti yang saya bayangkan sebelum saya mengetahui jadwal kegiatan sekolah kedinasan ini. Jadi dulu bayangan saya itu sekolah diklat itu atau asrama itu makan, tidur, belajar. Ternyata tidak teman-teman, tidak semudah itu. Jadi banyak sekali kegiatannya dari pagi sampai sore yang harus diikuti, dan apabila kita tidak mengikutinya maka resiko mendapatkan sanksi akan kita dapatkan dari pelatih. Demikian informasi atau video pembahasan mengenai kegiatan-kegiatan taruna yang dilakukan pada proses pendidikan di asrama.
Semoga bisa menjadi bayangan bagi teman-teman dalam mengikuti tes si pencatar tahun 2022 ini. Semoga bisa menjadi referensi dan mengetahui kehidupan di asrama di sekolah kedinasan Kementerian Perhubungan itu seperti apa. Oke, sekian video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel YouTube ini agar bisa berkembang dan memberikan informasi yang bermanfaat bagi teman-teman yang membutuhkan. Sekian, salam perhubungan luar biasa.